Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk hidup kita di sepanjang hari ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa. Allah Bapa
Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, saat ini ya Bapa, kami semua ada di hadapan-Mu, dan kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau menanti-nantikan lawatan-Mu atas setiap kami, pribadi lepas pribadi. Yang mulia, kami memerlukan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah apa yang menjadi isi hati Bapa kepada kami. Allah Roh Kudus, ajar kami mengerti setiap firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sepanjang hari hidup kami. Bapa yang Maha Kudus, urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan biarlah itu merupakan kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa dan pikiran Bapa, dan kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita percaya Allah itu ada, Allah itu maha hadir, Allah itu memiliki segala kuasa, dan Allah yang kita percayai itu yang pada akhirnya akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya selama hidup di dunia ini, maka seharusnya kita gentar di hadapan Allah. Kenapa demikian? Karena sebagai orang percaya kita tahu, sekalipun kita memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa, tetapi seperti yang firman Tuhan telah katakan, kalau kita membaca 1 Petrus 1 ayat 17, dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudaraku, keadaan inilah yang seharusnya membuat kita memiliki kegentaran yang patut di hadapan Allah selama kita masih hidup di dunia ini. Kesadaran ini akan membuat kita selalu memeriksa setiap gerak hidup kita, saudaraku. Apakah yang kita lakukan di dalam setiap detik waktu hidup kita itu sudah sesuai dengan kehendak Allah atau belum? Orang percaya yang mengerti akan kebenaran ini seharusnya menyadari bahwa tidak ada yang lebih bernilai di dalam hidup ini selain menjadikan Tuhan satu-satunya kebutuhan hidup yang paling utama, satu-satunya kebutuhan hidup yang paling berharga, yang paling bernilai, lebih daripada apapun yang ada di dunia ini, saudaraku. Ini harus menjadi prinsip hidup kita, sehingga kita bisa berkata seperti apa yang firman Tuhan katakan kalau kita membaca Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saudaraku, jadi kita harus ingat, satu-satunya kebutuhan kita yang terutama, yang kita perlukan di dalam hidup ini lebih dari apapun dan siapapun, hanya Tuhan saja. Perhatikan itu, saya ulang sekali lagi. Yang kita perlukan di dalam hidup ini lebih daripada apapun dan siapapun, hanya Tuhan saja. Kesadaran ini akan membuat kita memiliki rasa hormat yang patut kepada Tuhan. Saudara, ini artinya kita tidak boleh menjadikan Tuhan
hanya sebagai alat yang kita perlukan atau yang dapat kita manfaatkan ketika kita berada di dalam keadaan yang sulit. Ketika kita sedang menghadapi berbagai persoalan atau masalah hidup yang membuat kita merasa kita tidak sanggup untuk menyelesaikannya sendiri, barulah kita mencari Tuhan. Tidak seperti itu, saudaraku. Kalau kita tahu Tuhan satu-satunya kebutuhan hidup kita yang terutama dan yang utama yang kita perlukan, maka kita harus benar-benar memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kita harus benar-benar memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran lebih daripada apapun. Sekali lagi, lebih daripada apapun. Dan supaya kita bisa memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan secara benar, kita harus berani mengosongkan bejana hati kita dari setiap keinginan-keinginan diri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak mau mengosongkan bejana hati kita dari keinginan-keinginan diri yang merupakan keinginan-keinginan duniawi, hawa nafsu diri untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, maka kita tidak akan bisa bersama-sama dengan Tuhan. Perhatikan itu, saudaraku. Ketika kita mengosongkan bejana hati kita dari semua keinginan diri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus menyediakan ruang hati kita hanya boleh diisi oleh Tuhan saja. Kalau ini yang kita lakukan, saudaraku, barulah kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara perhatikan ini. Karena ketika kita membiarkan bejana hati kita dipenuhi oleh keinginan-keinginan dan hawa nafsu diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan sama dengan orang yang menyerahkan segenap hidupnya untuk hidup di dalam pimpinan Tuhan. Dalam hal ini, hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Saudaraku, berjalan bersama dengan Tuhan berarti berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kebenaran, dan itu mutlak. Saya katakan sekali lagi, itu mutlak. Kenapa hal itu mutlak? Karena Allah itu kudus. Allah yang kudus itu tidak bisa menyatu dengan segala sesuatu yang tidak kudus. Inilah yang firman Tuhan maksudkan, di mana firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bahkan pada ayat firman Tuhan yang lain dikatakan, kejarlah kekudusan. Saya ulang sekali lagi, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, jadi ketika kita sadar bahwa dalam hidup ini hanya Tuhan satu-satunya kebutuhan hidup kita yang terutama, maka harga yang harus kita bayar adalah kita harus berjuang. Kita harus berjuang untuk menjaga kekudusan hidup kita. Kita harus berjuang untuk menjaga kesucian hidup kita, menjaga kebenaran hidup kita. Sebab ketika kita tidak hidup di dalam kesucian, kita tidak hidup di dalam kekudusan, kita tidak bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan berarti kita tidak pernah tinggal tetap di dalam hadirat Tuhan. Ini yang harus kita sadari. Oleh sebab itu, satu hal yang harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita sejak saat ini, dan ini tidak boleh kita abaikan. Perhatikan ini. Jika sejak di dunia ini kita tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan,
maka nanti ketika berada di kekekalan, kita juga tidak akan bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena nanti ketika kita berdiri di hadapan pengadilan Tuhan, hidup kita tidak ditemukan serupa dengan Kristus, tidak ditemukan sepikiran dengan Kristus, tidak ditemukan seperasaan dengan Kristus. Padahal seperti yang firman Tuhan katakan, kita harus hidup mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Di mana firman Tuhan juga mengatakan, kita wajib hidup sama seperti Kristus. Jadi ketika kita berada di balik kematian, hidup kita tidak ditemukan sama seperti Kristus. Sia-sialah kehidupan kekristenan kita, sia-sialah percaya kita kepada Tuhan. Saudara perhatikan itu. Oleh sebab itu kita harus memiliki prinsip hidup. Apapun boleh hilang dari hidup kita selama kita hidup di dunia ini, asal kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi percayalah, orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan di sepanjang hari-hari hidupnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, dan Tuhan akan memberkati hidupnya dengan sempurna. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Firman-Mu yang mencelikkan mata hati rohani kami, supaya kami memeriksa setiap perbuatan hidup kami, sikap, perkataan, tindakan, apapun yang kami lakukan ya Bapa. Saat ini kami mau semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karenanya kami menyerahkan segenap kehidupan kami untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus saja. Dan Roh Kudus Tuhan akan memegang tangan kami, menuntun kami dan memimpin kami hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran di sepanjang hari hidup kami sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Kami rindu kehidupan kami ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.